Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Pratama Putra MPD, dan anggota dari kelompok 1 ada Nurul Komariah, Nur Zakiatul Hibsiyah, Muhammad Ihsan, Nur Azizah Hayati, Nur Apni Cahyo, dan M. Mukhtar Lutfi Anwari. Pembahasan kali ini adalah relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama adalah relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas memiliki keberadaan yang unik, berbeda, dan khas. Dalam hal ini, Pancasila memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai identitas bangsa, yakni Pancasila menjadi cerminan bagi masyarakat Indonesia dalam bertindak. Semua masyarakat selalu berpedoman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, pendidikan pada abad ke-21. Pendidikan pada abad ke-21 ini berfokus untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menguasai keterampilan berpikir, baik itu keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila sudah mewakili keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai dalam pendidikan abad ke-21. Tentunya, dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan nilai-nilai pada sila Pancasila. Adapun cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, yaitu dengan penanaman pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, membiasakan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Membiasakan literasi keagamaan sebelum memulai pembelajaran. Berbuat baik dengan seluruh warga sekolah, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimensi kebenekaan global, mandiri, dan kreatif. Yang pertama, berbicara dan berperilaku sopan dengan orang lain, terus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan dari berbagai aspek. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dimensi gotong royong, kebenekaan global, dan kreatif. Ada 3. Yang pertama, mampu bekerja sama dalam keadaan apapun dan dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam kerja sama kelompok. Dan yang ketiga, memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ada 4. Yang pertama, mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan praktikal. Yang kedua, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Yang ketiga, mampu menghormati perspektif yang berbeda. Dan yang keempat, mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dimensi yaitu gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Contoh penerapannya yang pertama yaitu berperilaku sama terhadap siapapun, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga yaitu mampu berlaku adil dalam memutuskan sesuatu. Idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat pendidikan bangsa. Artinya, seluruh warga Indonesia disatukan dalam cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, pendidikan yang berfondasikan nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional, kolaboratif, karakteristik religius yang menyatukan keragaman, dan karakter sosial yang empatik dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 1 mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.